Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang mengelola pengetahuan dalam sistem informasi manajemen. A. Lanskap manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat terkait. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain menjadi hampir tidak berguna. Pengetahuan menjadi bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Dimensi pengetahuan yang penting. Pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pengetahuan tersirat, pengetahuan yang ada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan. Yang kedua, pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang telah didokumentasikan. Pengetahuan adalah aset perusahaan dalam bentuk yang berbeda dari aset lainnya. Terdapat suatu perbedaan yang penting di antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Perbedaan keduanya dapat diilustrasikan seperti seseorang dapat membagi resep makanan, kemudian kemampuan memasak dengan rasa yang baik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sementara resep yang dituliskan dan dibagikan kemampuan memasak dengan rasa yang baik seringkali lebih tergantung pada pengalaman dan pemahaman pribadi yang sulit diungkapkan secara formal. Pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan, or knowledge management, serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menetapkan pengetahuan. Pertama, penguasaan pengetahuan. Kedua, penyimpanan pengetahuan. Ketiga, penyebaran pengetahuan. Keempat, penerapan pengetahuan. Dan kelima, membangun modal organisasi dan modal manajemen. Tipe sistem manajemen pengetahuan. Ada keseluruhan perusahaan bertujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, menerapkan isi dan pengetahuan digital. Sistem kerja pengetahuan dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Teknik kecerdasan sekelompok yang sebagai penelusuran data, sistem ahli, jaringan neural, logika fusi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. 1. Sistem manajemen konten perusahaan. Dalam aspek pengetahuan dibedakan menjadi dua: pengetahuan terstruktur atau dokumen-dokumen formal, pengetahuan semi-terstruktur atau folder, pesan memo, proposal, surel, grafik, slide presentasi elektronik maupun video. Kapasitas yang dilakukan oleh manajemen konten perusahaan berupa menciptakan, menandai, menyimpan, memulihkan, mengelola atau meninjau ulang, dan juga mendistribusikan atau menerbitkan. 2. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi dalam bentuk memori para ahli individual dalam perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori secara online dari para ahli ke korporat dan profil mereka dengan perincian mengenai pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka. 3. Kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sumber daya di luar perusahaan. Social bookmarking mempermudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan bagi para penggunanya untuk menyematkan bookmark mereka pada laman web, di situs web publik, dan menandai bookmark tersebut dengan kata kunci. Terus C. Sistem kerja pengetahuan. Ada 3. 1. Menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Kedua, bertugas melayani sebagai konsultan mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi, kesempatan yang muncul. 3. Bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. 2. Sistem realisasi virtual memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Contoh sistem kerja pengetahuan. Pertama, ada desain berbantuan komputer, mengoptimasi penciptaan dan revisi dari desain dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak grafik yang canggih. Kedua, pencetakan 3D, manufaktur adiktif yang menggunakan mesin untuk membuat benda padat lapisan demi lapisan dari spesifikan dalam suatu file digital. 3. Sistem realisasi virtual
memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. D. Teknik kecerdasan. 1. Memperoleh pengetahuan atau sistem ahli. Teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Sistem pengetahuan ini diperoleh dari karyawan yang terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Serangkaian aturan dalam sistem ahli akan ditambahkan ke dalam memori atau pembelajaran yang disimpan dalam perusahaan. 2. Kecerdasan organisasi. Penalaran berbasis kasus. Tugas sistem ahli adalah mengungkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar. Organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif selama beberapa tahun. Pengetahuan organisasi ini dapat disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. 3. Sistem logika fuzi. Teknologi berbasis aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Organisasi yang menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Pembelajaran mesin yang menyerupai manusia dapat mengenali pola-pola dalam data dan mengubah perilakunya yang didasarkan pada pengenalan pola-polanya, pengalaman atau pembelajaran sebelumnya, or database. 5. Agen intelijen. Teknologi agen intelijen membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.